wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevinka Putri Fitriana dari Namsip 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Positive Accounting Theory. Yuk disimak sama-sama penjelasannya. Riset akuntansi positif pertama kali dilakukan oleh William H. Beaver tahun 1968 dengan terbitnya artikel yang berjudul The Information Contents of Annual Earning Announcement. Selanjutnya, teori akuntansi positif diakui kemunculannya ketika Watts dan Zimmerman mempublikasikan artikelnya yang berjudul Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting Standard pada tahun 1978. Dalam hal ini, teori akuntansi positif berusaha menjelaskan atau memprediksi fenomena nyata dan mengujinya secara empiris. Penjelasan atau prediksi dilakukan menurut kesesuaiannya dengan observasi dengan dunia nyata. Teori akuntansi positif merupakan teori yang menjelaskan tentang kebijakan akuntansi dan praktiknya dalam perusahaan serta memprediksi kebijakan apa yang akan dipilih manajer dalam kondisi-kondisi tertentu di masa yang akan mendatang. Perkembangan teori akuntansi positif ini muncul akibat ketidakpuasan terhadap teori akuntansi normatif. Nah, di sini terdapat 3 alasan mendasar yang kuat atas terjadinya pergeseran teori akuntansi pendekatan normatif ke teori akuntansi positif, yaitu yang pertama, ada teori akuntansi normatif yang terlalu fokus terhadap kepentingan investor secara individu daripada kemakmuran masyarakat yang lebih luas. Yang kedua, teori akuntansi normatif dirasa tidak mampu menguji teori secara empiris karena didasari pada asumsi atau premis yang keliru sehingga tidak bisa diuji kebenarannya secara empiris. Yang ketiga, teori akuntansi normatif sangat memungkinkan terjadinya pengalokasian sumber daya ekonomi secara maksimal di pasar modal. Itu menurut Watts dan Zimmerman tahun 1960. Menurut Watts dan Zimmerman tahun 1986, Positive Accounting Theory mempunyai 2 elemen utama, yaitu asumsi dan hipotesis. Yang pertama, asumsi merupakan titik awal di mana seorang peneliti memulai dari penelitian. Peneliti menggunakan asumsi untuk mengatur, menganalisis, dan memahami fenomena empiris yang berkaitan dengan fokus peneliti seperti penggunaan metode LIFO dan FIFO untuk meminimalkan kewajiban pajak. Dari asumsi ini, maka peneliti dapat menggunakan hipotesis untuk diuji empiris. Asumsi yang digunakan dalam Positive Accounting Theory adalah kesepakatan bahwa pasar modal adalah efisien atau efisien capital market, behavioral opportunistic, dan juga informasi akuntansi adalah komoditi ekonomi dan komoditi politik serta setiap individu bertindak atas kepentingan diri sendiri secara rasional. Next, yaitu ada Watts dan Zimmerman dalam makalahnya yang berjudul Positive Accounting Theory, A 10 Years Perspective tahun 1990 mengemukakan 3 hipotesis dari Positive Accounting Theory, yaitu yang pertama, ada the bonus plan hypothesis. Apa sih the bonus plan hypothesis? Yaitu hipotesis ini mengemukakan bahwa manajer akan memilih prosedur akuntansi yang akan menggeser pendapatan di masa mendatang ke periode sekarang dengan tujuan untuk mendapatkan bonus. Yang kedua, ada hipotesis perjanjian hutang, yaitu hipotesis ini mengemukakan bahwa bagi perusahaan yang akan melanggar perjanjian hutang, maka manajer akan memiliki kemungkinan akan memilih prosedur akuntansi yang menggeser pendapatan periode mendatang ke periode sekarang sehingga meningkatkan laba bersih dan akhirnya menghindari dari kesalahan teknis. Yang ketiga, hipotesis biaya politik, yaitu hipotesis ini mengemukakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan cenderung menggeser pendapatannya dari periode ini ke periode mendatang untuk menghindari adanya biaya politis.
Selanjutnya, menurut Watts dan Zimmerman tahun 1986, teori akuntansi positif telah memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan akuntansi, yaitu yang pertama ada menghasilkan pola sistematik dalam pilihan akuntansi dan memberikan penjelasan spesifik. Yang kedua ada memberikan kerangka yang jelas dalam pilihan akuntansi. Yang ketiga ada menunjukkan peran utama contracting cost dalam teori akuntansi. Yang keempat menjelaskan mengapa akuntansi digunakan dan memberikan kerangka dalam memprediksi pilihan akuntansi. Yang kelima, mendorong riset dan relevan dengan akuntansi dan menekankan pada prediksi serta penjelasan terhadap fenomena. Salah satu variabel yang memiliki hubungan dengan positive accounting teori adalah variabel ekonomi performance. Hubungan teori akuntansi ini terletak pada kebijakan akuntansinya. Para manajer akan berupaya untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu mendapatkan kinerja yang maksimal dan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang manajer bekerja sama dengan para stafnya dalam melakukan kebijakan-kebijakan perusahaan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh manajemen haruslah dengan kebutuhan perusahaan. Manajemen berupaya memilih metode akuntansi yang lebih efisien dan efektif untuk menaikkan harga saham perusahaan tanpa melepaskan ketiga hipotesis teori akuntansi positif, sehingga dengan pemilihan metode akuntansi yang tepat akan berdampak terhadap laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu, teori positif memiliki hubungan dengan variabel business strategi, yaitu para eksekutif akan memilih kebijakan yang terdapat dalam tiga hipotesis teori akuntansi positif. Dengan pemilihan metode akuntansi yang tepat akan berdampak terhadap laba dan dividen perusahaan. Ketika laba perusahaan meningkat, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi sehingga harga saham meningkat dan meningkatkan ekonomi performance. Mungkin sekian penjelasan materi positive accounting teori dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.